Agama, jalan ruhani menuju ma'rifatullah dan kesempurnaan Islam. Agama, jika dipandang dari sudut ilmu ma'rifat, bukanlah sekadar sekumpulan dogma lahiriah, melainkan merupakan jalan ruhani yang mengantarkan seorang hamba kepada ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan, menyaksikannya dengan mata hati yang jernih, hingga akhirnya mencapai kondisi fana, lebur dalam wujudnya, dan hanya menyisakan sifat-sifatnya dalam diri. Dalam pengertian mendalam, agama adalah aturan, ini benar, tetapi aturan yang bagaimana? Aturan agama adalah sistem ketentuan dan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan sejak azali, tertulis dalam Lauhul Mahfuz, menjadi hukum yang tidak akan pernah berubah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat, sesat yang nyata. Inilah aturan yang harus dipegang teguh, bukan aturan yang disusun berdasarkan hawa nafsu atau akal semata. Agama juga disebut jalan, ini benar, tetapi jalan yang bagaimana? Jalan agama adalah jalan lurus, siratal mustaqim, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntunkan langsung oleh para Rasul dan Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pembimbing agung menuju hakikat kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 hingga ke-7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan ini tidak bisa dilewati kecuali dengan tunduk dan patuh sepenuhnya, menyerahkan diri secara total kepada kehendak ilahi. Agama juga disebut perjalanan mengenal Tuhan, ini benar, tetapi perjalanan yang bagaimana? Perjalanan ini bukan sekadar menempuh jarak fisik, melainkan perjalanan batin mendalam melalui tahapan-tahapan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, mujahadatun nafs, penyucian hawa nafsu, hingga mencapai tahapan hakikat dan ma'rifat. Dalam hadis qudsi disebutkan, awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir agama adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati. Artinya, seseorang yang hanya berputar dalam lingkaran syariat lahiriah semata, tanpa menempuh perjalanan ruhani menuju hakikat, sejatinya masih berada di pintu awal dan belum memasuki hakikat agama yang sesungguhnya. Agama juga disebut Islam, ini benar, tetapi Islam yang bagaimana? Islam sejati bukan hanya sekadar mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika mampu, melainkan Islam yang diliputi kesadaran ruhani penuh, yakni tunduk, patuh, dan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dalam ayat ini, ketaatan mutlak menjadi pilar utama Islam yang hakiki. Dalam konteks makrifat, seorang salik, penempuh jalan ruhani, harus melalui tahapan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat sebagai fondasi lahiriah berupa aturan-aturan ibadah formal, tarekat sebagai jalan spiritual melalui bimbingan seorang mursyid yang memiliki sanad, mata rantai pembimbing ruhani yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Hakikat sebagai pencerahan tentang hakiki wujud diri dan realitas semesta, dan ma'rifat sebagai puncak perjumpaan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam penafsiran mendalam, mengenal diri bukan sekadar mengenal fisik atau akal, melainkan mengenal asal muasal ruh, sifat-sifat nafsu, dan segala hal yang menjadi hijab, penghalang antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, inti ajaran agama adalah mencapai keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan yang dalam bahasa Arab disebut Islam. Kata Islam berasal dari kata salam yang berarti damai, selamat, dan sejahtera. Jadi Islam bukan sekadar label atau nama, melainkan keadaan jiwa yang sepenuhnya menyerah dan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam suka maupun duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah,
ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ilmu makrifat, aturan Tuhan adalah sistem penghubung yang tidak bisa dilepaskan dari utusannya. Jalan Tuhan adalah utusan Tuhan itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi manifestasi sempurna sifat-sifat ketuhanan di bumi. Perjalanan mengenal Tuhan hanya mungkin melalui sistem penghubung itu, sehingga ujungnya adalah selamat, damai, dan sejahtera. Inilah hakikat dari Islam yang sesungguhnya. Dengan demikian, meskipun seseorang mengaku beragama, menyandang berbagai merek agama, jika belum menempuh perjalanan ruhani hingga tuntas, maka sejatinya ia masih dalam perjalanan menuju agama, bukan benar-benar telah sampai pada hakikat beragama. Dalam bahasa makrifat, agama bukan tujuan akhir, melainkan kendaraan ruhani yang membawa seorang hamba kepada tujuan hakiki, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basyirah mata batin, merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap denyut jantung, dan dalam setiap gerak diam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Inilah rahasia besar kenapa agama diutus, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus, dan kenapa setiap manusia diciptakan. Semua untuk satu tujuan agung, ma'rifatullah. Oleh sebab itu, seorang salik yang ikhlas tidak akan berhenti hanya pada syariat lahiriah, tidak akan terhenti hanya pada zikir lisan, tetapi akan terus menembus hijab demi hijab, sampai fana fi Allah, lenyap dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqa billah, kekal bersama sifat-sifatnya, sehingga tiada lagi aku, tiada lagi punyaku, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah maqam tertinggi dalam perjalanan spiritual, maqam yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang rela mati sebelum mati, yang ridha dibimbing oleh guru mursyid bersanad sahih, yang meninggalkan segala ambisi duniawi demi wujud kasih abadi. Ketika sang salik telah mencapai puncak ini, maka ia disebut insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin sifat-sifat Tuhan. Dalam keadaan ini, setiap geraknya adalah gerak Tuhan, setiap ucapannya adalah ucapan Tuhan, setiap napasnya adalah napas Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Demikianlah, agama bukan sekadar ritual, bukan sekadar simbol, bukan sekadar label identitas. Agama adalah jalan ruhani penuh kesadaran, perjalanan pulang ke asal, kembalinya sang ruh kepada cahaya ketuhanan, tempat asal-muasalnya sebelum ditiupkan ke dalam jasad. Sehingga jika kita menyebut agama sebagai aturan, maka itu adalah aturan ketetapan Tuhan yang mutlak, tidak boleh ditawar. Jika kita menyebut agama sebagai jalan, maka itu adalah jalan lurus yang disediakan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. Jika kita menyebut agama sebagai perjalanan mengenal Tuhan, maka itu adalah perjalanan yang harus melalui guru mursyid, harus melalui proses penyucian, hingga benar-benar sampai pada penyaksian hakiki. Dan jika kita menyebut agama sebagai Islam, maka itu bukan sekadar nama, tetapi keadaan selamat, damai, sejahtera, karena telah menyatu dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, siapapun yang masih terjebak dalam sekat-sekat mazhab, fanatisme simbol, dan sekadar ritual lahiriah, sejatinya masih berada di pinggir jalan, belum sampai ke puncak makrifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama ayahmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Dengan demikian, sempurnalah pemahaman bahwa agama adalah aturan, jalan, perjalanan mengenal Tuhan, dan Islam yang hakiki, yang semuanya bermuara pada satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan selamat, damai, dan sejahtera,
dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan ruh yang telah melebur dalam lautan wujudnya. Dan ketika seorang salik atau pencari hakikat sudah menapaki semua tahap jalan ruhani tersebut dengan penuh ketulusan, maka ia pun akan memahami hakikat syahadat yang sesungguhnya, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaksian ini bukan hanya di lisan, melainkan di dalam lubuk hati yang paling dalam getar rasa yang melampaui kata, di mana tidak ada lagi keberadaan yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut maqam tauhid hakiki, di mana seseorang tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar tidak lain kecuali firman-Nya, merasakan tidak lain kecuali kehadiran-Nya, hingga segala sesuatu yang fana lenyap di hadapan Yang Maha Baka. Dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Penegasan ini menjadi pilar tauhid dalam makrifat, yang mana penghayatan mendalam terhadap surat Al-Ikhlas adalah kunci pembuka pintu ma'rifat. Dalam jalan ruhani, seorang salik akan menempuh makam-makam jiwa, dimulai dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, hingga mencapai makam nafsu kamilah atau nafsu sempurna. Setiap makam adalah tahapan pembersihan hijab, pembersihan sifat-sifat tercela, penghalusan hati, serta peleburan ego agar semakin mendekat kepada nur ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat ke-27 hingga ke-30, Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari perjalanan agama bukan sekadar pahala lahiriah atau tempat surga fisik semata, melainkan mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fana dan baka bersamanya. Inilah hakikat surga ma'rifat, di mana seorang hamba telah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh dimensi kehidupannya, setiap geraknya, diamnya, semua dalam lingkaran zikrullah yang tak pernah terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada segolongan hamba yang hatinya selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia dan akhirat baginya sama saja. Mereka tidak peduli apakah mereka diberi atau tidak, karena yang mereka cari hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan agama adalah ketika seorang hamba sudah tidak lagi terikat dengan duniawi, bahkan surga dan neraka pun tidak lagi menjadi tujuan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai tujuan satu-satunya. Dalam perjalanan menuju makrifatullah, seorang salik harus bersandar penuh pada mursyid kamil mukammil, guru ruhani yang memiliki sanad, sambung menyambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bimbingan seorang mursyid yang sahih, seorang salik mudah tersesat dalam labirin ego dan tipu daya hawa nafsu, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ayat ini mengajarkan pentingnya adab dalam menuntut ilmu ruhani, keharusan bimbingan, dan ketaatan penuh kepada guru mursyid agar tidak terjatuh dalam ilusi keakuan spiritual. Maka hakikat agama sejatinya bukanlah sebatas pengetahuan di akal, bukan sekadar hafalan kitab, bukan sekadar retorika dakwah, melainkan realisasi batin yang menuntut penyaksian langsung terhadap wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ilmu makrifat bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan, tetapi sebagai kendaraan untuk menyucikan jiwa, menghancurkan ego, dan mengembalikan semua kepada sumber mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam tafsir ma'rifat, makna menyembahku bukan hanya ritual ibadah zahir, melainkan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh laku, dalam segala keadaan, hingga tiada ruang sedikit pun untuk selainnya. Ketika seorang hamba sudah mencapai maqam ini, maka ia telah menjadi hamba yang sempurna, insan kamil, yang memancarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh alam.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manifestasi kesempurnaan agama menunjukkan bahwa hakikat Islam yang sesungguhnya adalah rahmat, kasih sayang, dan keselamatan bagi semua. Inilah Islam yang selamat, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, bagi seorang pencari Tuhan sejati, segala merek agama yang sekadar berhenti pada permukaan hanyalah gerbang awal. Belum bisa disebut beragama jika belum sampai pada ujung perjalanan ruhani yang hakiki, yaitu ma'rifatullah. Mereka yang baru sampai pada syariat semata ibarat masih berdiri di tepi pantai samudra, belum menyelam ke kedalaman lautan rahasia Tuhan. Mereka yang sudah masuk tarekat baru sekadar berenang di tepian. Mereka yang sampai pada hakikat baru merasakan arus dalamnya. Namun yang sampai pada ma'rifat, mereka telah menyatu dengan ombak larut dalam samudra dan lenyap bersama keabadiannya. Inilah maqam yang diidamkan oleh para wali, para arif billah, para pecinta sejati. Segala amal, segala ibadah, segala ilmu pada akhirnya ditujukan untuk menyempurnakan makna la ilaha illallah, bahwa tiada yang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, segala hijab keakuan sirna, keinginan akan pujian lenyap, keterikatan pada dunia terputus, dan yang tersisa hanyalah Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 88, "Dan janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala penentuan dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Ayat ini menjadi fondasi tertinggi dalam makrifat, penegasan bahwa semua makhluk, semua fenomena dunia, semua amal, semua ibadah hanyalah alat yang pada akhirnya fana. Maka selesaikanlah perjalanan agama dengan sebenar-benarnya, jangan berhenti di satu stasiun semu. Teruslah meniti jalan ruhani sambil senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tergelincir. Sebab agama adalah aturan mutlaknya, jalan yang telah ditentukannya, perjalanan mengenalnya, dan Islam sejati adalah hasil akhir berupa keselamatan, kedamaian, dan kesatuan dengannya. Inilah hakikat tertinggi di mana seorang hamba menjadi Abdullah, hamba Allah, yang sebenar-benarnya, yang selalu tunduk dan patuh dalam kesadaran penuh. Tidak lagi memiliki kehendak sendiri, tetapi semata-mata hanya menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, siapapun kita, apapun gelar kita, apapun status kita, jika belum sampai kepada kesaksian batin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang wujud, maka kita masih dalam perjalanan menuju agama, belum benar-benar beragama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita semua bisa meniti jalan ruhani ini hingga sampai pada puncak ma'rifatullah, meraih Islam hakiki yang selamat, damai, dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Dan ketika seorang salik telah mencapai puncak ma'rifatullah, maka seluruh geraknya akan menjadi rahmat, seluruh ucapannya menjadi hikmah, seluruh diamnya menjadi tafakur yang dalam, dan seluruh pikirannya akan senantiasa berputar pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun ia berada, ia menjadi saksi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh semesta. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar jauh di langit tinggi, melainkan senantiasa hadir, lebih dekat dari urat leher, sebagaimana difirmankan dalam surat Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Seorang salik yang sudah sampai pada tingkat kesadaran ini akan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap napas, dalam setiap detak jantung, bahkan dalam seluruh denyut nafas alam semesta. Ketika seorang hamba sudah berada dalam makam ini, maka ia akan menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian, penuh rasa takut, khauf, sekaligus penuh harap, raja. Karena ia sadar bahwa seluruh gerak diamnya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa cinta yang tak terukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa rindu yang selalu membara, sehingga setiap ibadahnya, setiap zikirnya, bukan lagi beban kewajiban, melainkan pancaran kerinduan abadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi fondasi utama dalam menjalani agama. Dalam maqam makrifat, cinta ini bukan lagi sekadar perasaan emosional, melainkan realisasi wujud, yaitu persatuan rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam lubuk hati yang terdalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Hadis ini menegaskan pentingnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan mutlak menuju cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu rahmat, beliau adalah manifestasi kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, sehingga mencintai beliau sama artinya dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu makrifat, cinta ini akan mendorong seorang salik untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya pada level lahiriah, tetapi sampai pada akhlak batiniah. Inilah jalan fana fi Rasul, melebur dalam kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kemudian naik menuju fana fi Allah, melebur dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, barulah seorang salik bisa disebut baqabillah, tetap hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi cermin sifat-sifatnya, memancarkan kasih sayang, keadilan, hikmah, dan cahaya kemanapun ia melangkah. Dalam keadaan ini, segala amalnya murni lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pamrih, tanpa keinginan balasan, tanpa berharap pujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Inilah maqam ikhlas hakiki, ikhlas yang lahir dari makrifat, bukan sekadar ikhlas di bibir. Ketika seorang hamba sudah berada di maqam ini, maka seluruh semesta pun akan bersaksi kepadanya. Para malaikat akan menghormatinya, bumi dan langit pun akan tunduk, karena ia telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Inilah puncak perjalanan ruhani ketika seorang hamba menjadi manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Seluruh geraknya adalah gerak Tuhan, seluruh tindakannya adalah kehendak Tuhan. Pada makam ini, agama sudah tidak lagi dipandang sebagai beban kewajiban yang harus ditaati dengan rasa berat, melainkan sebagai kebahagiaan hakiki, sebagai panggilan cinta yang selalu disambut dengan kerinduan dan air mata penyerahan total. Dalam keadaan ini, seorang hamba sudah tidak lagi terikat pada surga atau neraka, karena yang ia cari hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana doa para arif billah, "Ya Allah, jika Engkau memberikan surga kepadaku, aku akan menyembahmu. Jika Engkau ancam dengan neraka, aku akan menyembahmu. Namun jika Engkau tidak memberikan surga dan tidak mengancam neraka pun, aku tetap akan menyembahmu, karena Engkaulah yang aku cintai." Inilah agama yang hakiki, agama yang bukan sekadar aturan di kertas, bukan sekadar seremonial, melainkan pengalaman batin yang sangat dalam, yang membuat seorang hamba selalu dalam keadaan sadar, yaqazah, selalu merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merasakan getaran nur ilahi di setiap denyut kehidupannya. Dengan demikian, agama sejatinya adalah jalan pulang ke rumah asal, tempat di mana ruh pertama kali diciptakan, sebagaimana disebut dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman,
"Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ya, mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Ya, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Ayat ini menunjukkan bahwa fitrah manusia sejak awal adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, perjalanan beragama sejatinya adalah perjalanan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesaksian primordial tersebut, hingga ruh bersatu kembali dalam samudra wujudnya. Oleh sebab itu, ketika seseorang benar-benar memahami makna agama dalam makrifat, ia akan hidup dalam kesadaran penuh, mencintai seluruh ciptaan karena melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, menebar kasih sayang, menebar kebaikan, menebar salam, dan selalu merindukan pertemuan abadi dengan Sang Kekasih. Inilah kesempurnaan agama, inilah Islam yang hakiki, inilah titik akhir dari seluruh perjalanan ruhani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar sampai pada maqam ini, menjadi hambanya yang benar-benar selamat, damai, sejahtera, dan kembali dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan ketika seorang salik telah benar-benar mencapai kesempurnaan maqam ma'rifatullah, maka sesungguhnya ia telah meraih anugerah terbesar yang hanya diberikan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anugerah makrifat yang merupakan buah tertinggi dari pohon tauhid. Pada tingkatan ini, sang hamba sudah terbebas dari segala keterikatan duniawi, dari segala jeratan nafsu, dari segala khayalan keakuan, sehingga ia benar-benar hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan ilmu makrifat, seorang yang telah sampai kepada kesaksian hakiki ini akan melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia memandang pepohonan, lautan, gunung, bintang, atau makhluk apapun, yang ia lihat bukan lagi bentuk fisik semata, melainkan ia menyaksikan tajalli, pancaran keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, "Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa segala sesuatu selain Dia adalah fana, hanya Dia yang abadi. Oleh sebab itu, seorang arif billah, orang yang telah sampai pada ma'rifatullah, tidak lagi terperdaya oleh dunia, tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu, tidak lagi memprioritaskan kesenangan sesaat, karena hatinya telah tenggelam dalam samudra cinta ilahi yang luas tak bertepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati seorang mukmin berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membolak-balikan hati itu sesuai kehendaknya." Hadis ini mengajarkan bahwa seorang salik sejati harus selalu berserah diri total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kehendak pribadi, tidak ada lagi keinginan selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba telah mencapai maqam ini, maka seluruh kehidupannya menjadi bentuk ibadah yang paling murni. Setiap langkahnya adalah wujud penghambaan, setiap geraknya adalah wujud pengabdian. Bahkan tidurnya pun bernilai ibadah, karena jiwanya terus dalam keadaan zikir dan mawas diri. Inilah maqam insan kamil yang sering disebut oleh para ulama tasawuf dan ahli makrifat sebagai puncak tertinggi perjalanan ruhani. Insan kamil adalah manusia sempurna yang menjadi cermin sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam dirinya terhimpun rahmat, kasih sayang, kelembutan, keadilan, kesabaran, keikhlasan, ketulusan, dan semua sifat-sifat mulia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seorang insan kamil bukan hanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi magnet kasih bagi semua makhluk. Ketika ia melangkah, bumi pun tunduk. Ketika ia berbicara, hati manusia menjadi tenang. Ketika ia diam, alam semesta bertasbih bersamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44, "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Maka seorang arif billah akan selalu selaras dengan tasbih alam semesta, tidak lagi bertentangan, karena dirinya telah fana dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkatan ini pula, seorang hamba tidak akan pernah sombong atau merasa lebih tinggi daripada makhluk lainnya.
Sebab semakin dalam makrifat seseorang, semakin ia merasa dirinya hina, kecil, tidak berarti di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa segala amalnya bukanlah miliknya, melainkan semata-mata pemberian dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu syair hikmah, segala amal baikmu bukanlah karena kekuatanmu, tetapi semata-mata taufik dari Tuhanmu. Oleh karena itu, semakin tinggi derajat ma'rifat seseorang, semakin ia menampakkan kerendahan hati, semakin lembut tutur katanya, semakin kasih dalam setiap perbuatannya, dan semakin bijak dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dalam ilmu makrifat, hal ini disebut sebagai adab ilahiyah, yaitu adab yang lahir dari kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap momen kehidupan. Adab ini tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat, karena muncul dari rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata dalam sanubari. Maka agama yang sejati bukanlah agama yang sekadar banyak aturan lahiriah, melainkan agama yang mengajarkan adab batiniah, yang menyatukan manusia dengan Tuhan dalam ikatan cinta, ridha, dan pasrah total. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nasihat di sini bukan sekadar kata-kata, tetapi teladan hidup yang memancarkan ketulusan dan kejujuran. Maka, semakin dalam pemahaman seseorang terhadap agama, semakin ia menebar rahmat, bukan kerusakan. Semakin ia memancarkan kedamaian, bukan perpecahan. Semakin ia memeluk semua makhluk dengan cinta, bukan kebencian. Dengan demikian, seluruh aturan agama, seluruh jalan agama, seluruh perjalanan mengenal Tuhan, dan seluruh makna Islam yang hakiki bermuara pada satu titik. Menjadi insan yang berfungsi sebagai jembatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Inilah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, tidaklah benar jika seseorang mengaku beragama, tetapi masih menyakiti hati orang lain, masih memecah belah, masih sibuk mencaci, masih terjebak dalam fanatisme golongan. Karena hakikat agama adalah menyatukan, bukan memecah, mendamaikan, bukan merusak, memurnikan, bukan mengotori. Maka siapa saja yang belum sampai pada kesadaran ini, sejatinya masih dalam perjalanan menuju agama, belum benar-benar beragama. Sebagaimana para ulama arif billah berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kamu telah beragama hanya karena kamu melakukan ibadah lahiriah, sebab hakikat agama adalah mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihatnya dalam semua yang ada, dan mengosongkan dirimu dari segala selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semua untuk berjalan di jalan ruhani yang lurus ini, menjaga kita agar senantiasa dalam bimbingannya, menganugerahkan kita mursyid yang kamil dan mukamil, yang mampu membimbing kita sampai ke maqam ma'rifatullah, hingga kita semua bisa kembali kepadanya dalam keadaan selamat, damai, sejahtera, dan diterima sebagai hamba yang dikasihi dan diridainya. Dan sesungguhnya ketika seorang salik telah berada di puncak ma'rifatullah, ia akan menyadari bahwa semua amal, semua ibadah, semua usaha mendekatkan diri hanyalah wasilah atau perantara menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan akhir. Pada saat itu, sang hamba telah melebur dalam samudra keesaan yang tanpa tepi, tidak lagi merasa memiliki diri, bahkan kesadaran aku pun lenyap sepenuhnya dalam dia. Inilah maqam yang oleh para ahli tasawuf disebut sebagai fana fi Allah, yaitu lenyap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqabillah, tetap hidup dalam keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan fana, seorang hamba telah mematikan kehendak nafsunya, mematikan semua keinginan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, fana adalah lenyapnya sifat-sifat kemanusiaanmu, dan baqa adalah tegaknya sifat-sifat ketuhanan dalam dirimu. Maka seorang hamba yang telah mencapai tingkat ini akan menjadi rahmat yang berjalan di muka bumi. Jika ia marah-marahnya adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia cinta, cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia berbuat, amalnya adalah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidur dan diamnya pun bernilai ibadah karena hatinya selalu terhubung kepadanya, tidak pernah terputus walau sekejap pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, ayat 62 hingga 64. Ingatlah,
Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwa para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya, tidak lagi memikirkan dunia, tidak pula takut kehilangan, karena bagi mereka yang paling berharga hanyalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi manusia yang memancarkan cahaya, menenteramkan siapapun yang mendekat, menyinari kegelapan hati manusia, dan menjadi telaga kasih bagi setiap yang dahaga akan kedamaian. Dalam maqam ini, seluruh agama tidak lagi sekadar dihafal, tetapi dihayati, dijalani, dan dirasakan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sungguh, Islam yang hakiki bukanlah sekadar salat, zakat, puasa, dan haji semata, meskipun semua itu adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Namun di balik semua itu, tersimpan rahasia keintiman antara hamba dan Tuhannya. Setiap sujud adalah simbol peleburan diri. Setiap rukuk adalah simbol kerendahan hati, setiap takbir adalah pengakuan mutlak akan keagungannya, dan setiap salam adalah penegasan kasih sayang kepada seluruh alam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ayat ini menegaskan bahwa zikir bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan kesadaran ruhani yang terus hidup dan bergetar di dalam hati. Dalam ilmu makrifat, zikir yang paling tinggi adalah zikir diam yang disebut zikir sir, yaitu zikir batin yang tidak lagi memerlukan suara atau gerak lahiriah. Zikir ini adalah kesadaran penuh yang tidak pernah putus, bahkan saat makan, minum, berjalan, bekerja, atau tidur sekalipun. Ketika seorang hamba sudah mampu menjaga zikir sir ini, maka seluruh hidupnya akan menjadi ladang ma'rifat yang terus bersemi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai seperti pohon hijau di tengah pohon-pohon kering." Hadis ini menunjukkan bahwa seorang arif billah akan selalu berbeda dari kebanyakan manusia. Ia hidup dalam kesadaran ilahi yang tak pernah redup, sedangkan banyak manusia lainnya tenggelam dalam kelalaian dan kesibukan duniawi. Dalam kesadaran makrifat, seorang hamba melihat bahwa setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamar dalam berbagai bentuk. Ia tidak lagi protes, tidak lagi mengeluh, tidak lagi marah pada takdir, karena baginya semua adalah kehendaknya yang sempurna. Setiap luka adalah sentuhan cintanya. Setiap kesulitan adalah jalan kembali kepadanya. Setiap kegembiraan adalah anugerah untuk bersyukur lebih dalam. Inilah maqam ridha, maqam tertinggi setelah fana dan baqa, di mana hati seorang hamba sudah sepenuhnya lapang, tidak lagi menuntut apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain cinta dan ridhanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya." Inilah rahasia makrifat yang membuat seorang hamba menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, menjadi air yang menyejukkan panasnya amarah, menjadi embun yang membasahi kekeringan hati. Ketika seorang hamba mencapai puncak makrifat ini, maka seluruh dinding pemisah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun runtuh. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi dualitas, yang ada hanyalah keesaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Inilah puncak agama yang sejati, inilah jalan ruhani yang hakiki, inilah Islam yang sejati, selamat, damai, sejahtera, dan fana dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu baqa bersamanya. Dan pada saat itu sang hamba tidak lagi membutuhkan pengakuan, pujian, atau sanjungan dari makhluk manapun, karena hatinya telah sepenuhnya tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik, di setiap hela napas, di setiap denyut nadi, sehingga tiada ruang sedikit pun di dalam hatinya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan demikian, seorang hamba akan senantiasa merasa cukup,
meskipun dunia merenggut segala harta dan kedudukannya, sebab bagi dia, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi segala kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ats-Tsalaq ayat ketiga, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya." Ayat ini menjadi pegangan kokoh bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan melalui jalan makrifat. Ketika seorang hamba telah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basyirah, maka seluruh nafsu yang menuntut kenikmatan duniawi akan luluh, seluruh keinginan untuk dipandang akan hancur, seluruh rasa memiliki akan musnah, karena ia telah memandang bahwa semua ini hanyalah titipan semata, fata morgana yang sewaktu-waktu bisa lenyap. Maka setiap musibah, kehilangan, penderitaan, tidak lagi menyiksa hatinya, justru malah semakin menambah rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya." Sabda ini memperlihatkan bahwa ujian justru menjadi tanda cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang salik yang telah mencapai kesadaran makrifat akan memandang setiap ujian sebagai bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghapus hijab-hijab hati, mematahkan sifat sombong, dan memurnikan kecintaan agar hanya tertuju kepadanya. Dalam ilmu makrifat, para arif billah menyebut keadaan ini sebagai tajrid, yaitu pengosongan mutlak dari segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati benar-benar bersih, laksana cermin yang memantulkan hanya satu wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, seluruh dinding keakuan runtuh, seluruh hijab sirna, dan sang hamba kembali kepada fitrah asalnya sebagai Abdullah sejati, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bernafas dalam kasihnya, berjalan dalam cahayanya, dan lenyap dalam keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Ayat ini menjadi isyarat bahwa kehidupan ruhani seorang arif billah tidak terbatas pada tubuh jasad, melainkan tetap abadi dalam kesadaran ilahi meskipun raganya telah tiada. Dalam pandangan makrifat, kematian jasad hanyalah gerbang untuk semakin melebur sempurna ke dalam samudra keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang arif billah tidak lagi takut mati, tidak gentar menghadapi kehancuran dunia, karena cintanya telah berlabuh pada pelabuhan yang tidak akan pernah tenggelam. Sungguh kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam tumpukan harta, kekuasaan, atau popularitas, melainkan dalam kelapangan hati yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Dalam keadaan ini, seorang hamba akan senantiasa menebar kasih, menyirami bumi dengan rahmat, dan mengajarkan tauhid murni melalui akhlak, bukan sekadar lisan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah atsar, "Jadilah seperti pohon kurma, dilempar dengan batu tetapi membalas dengan buah yang manis." Inilah adab tertinggi, adab para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Dengan demikian, perjalanan beragama bukanlah tentang seberapa banyak ritual yang dilakukan semata, bukan tentang seberapa keras suara kita dalam berdakwah, bukan tentang seberapa banyak pengikut yang kita kumpulkan, melainkan tentang seberapa dalam kita mengenal dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, serta seberapa tulus kita menebarkan kasih sayang dan kebaikan. Ketika hati seorang hamba sudah sepenuhnya dibasuh cahaya makrifat, maka setiap langkahnya adalah zikir, setiap pandangannya adalah ibadah, setiap nafasnya adalah tasbih, setiap geraknya adalah pujian. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Sabda ini menjadi pengingat bahwa inti agama adalah kesucian hati, bukan penampilan lahiriah yang semu. Maka seorang salik sejati akan senantiasa memperbaiki hatinya, menyucikan niatnya, dan memelihara rasa rendah hati, karena hanya dengan hati yang bersihlah seorang hamba mampu menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89, "Hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Inilah inti agama, inilah tujuan makrifat, menghadirkan hati yang suci murni, hati yang hanya berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, wahai para salik, wahai para pencari kebenaran, teruslah meniti jalan sunyi ini dengan penuh keikhlasan,
penuh kesabaran, penuh rasa syukur, dan penuh cinta, hingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab terakhir dan mengizinkan kita menyaksikannya tanpa tirai, sebagaimana difirmankannya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Inilah puncak segala puncak, mahkota segala perjalanan, rahasia tertinggi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menapaki jalan makrifat dengan sabar dan penuh adab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semua meraih maqam ini, memaafkan segala kelemahan kita, menyempurnakan amal kita, dan mengembalikan kita kepadanya dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sesungguhnya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan yang tiada berujung, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tidak bertepi, maha tidak berbatas, dan maha tidak berhingga. Maka, meskipun seorang salik telah sampai pada makam tertinggi fana dan baqa, ia tetap akan terus mendaki gunung keabadian, menembus samudera ketidakterbatasan, karena semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketidaktahuanmu terhadap Allah adalah pengetahuanmu yang sebenarnya tentangnya. Pernyataan ini bukan bermakna kebodohan, melainkan kesadaran mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia yang terbatas. Dalam makrifat, seorang salik akan mengalami pelapisan demi pelapisan cahaya, tajalli demi tajalli, yang membuatnya terus-menerus mabuk dalam cinta ilahi, terus haus akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga jiwanya meleleh dalam kerinduan abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke bumi. Dengan rahmat itu makhluk saling mengasihi, sedangkan 99 rahmat lainnya disimpan untuk hambanya di hari kiamat. Sabda ini menunjukkan betapa tak terbayangkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para arif billah akan merasakan tetesan rahmat itu di dunia sebagai tanda keakraban dengan sang kekasih. Oleh sebab itu, seorang arif billah akan selalu menampakkan kelembutan, kasih sayang, dan kerendahan hati yang dalam kepada siapapun, tidak peduli apakah itu orang saleh atau pendosa, karena ia menyadari bahwa setiap makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat bersemayamnya rahasia ilahi. Dalam ilmu makrifat, setiap pandangan diarahkan untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pendengaran dipakai untuk mendengar pesannya. Setiap langkah menjadi perjalanan mendekat kepadanya. Dan ketika hati telah dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh rasa takut, khawatir, sedih dan galau akan sirna, sebab tidak ada yang patut ditakuti selain kehilangan ridhonya, tidak ada yang lebih mengerikan selain terhijab darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54 hingga 55, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Ayat ini menjadi seruan lembut agar manusia kembali kepada fitrah sucinya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum maut menjemput. Sebab pada saat ajal datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal, tidak ada lagi peluang untuk membersihkan hati, tidak ada lagi ruang untuk taubat. Inilah sebab para salik yang sadar akan rahasia makrifat selalu menjaga hatinya siang dan malam, memperbaiki niatnya dalam setiap amal, dan menjaga lisan serta pikirannya dari segala bentuk kejahatan yang bisa mengotori jiwa. Sebab hanya hati yang beninglah yang mampu menerima cahaya ilahi. Sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia,
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan keindahan cahaya ilahi yang hanya bisa dipantulkan oleh hati yang suci, yang tidak terkotori ambisi dunia, tidak ternoda oleh nafsu, tidak terhalangi oleh kepentingan ego. Maka semakin bersih hati seorang hamba, semakin teranglah cahayanya, semakin mudah baginya untuk membaca tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Pada akhirnya seluruh perjalanan ruhani ini akan membawa seorang hamba kepada satu kesimpulan yang agung. Tidak ada yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mawjuda illallah. Semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fata morgana, bayangan yang akan sirna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Kesadaran inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada puncak ketenangan jiwa, kedamaian abadi, dan kebahagiaan hakiki. Dalam maqam ini, tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa benci, karena seluruh rasa negatif telah tergantikan oleh cinta mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang telah sampai pada makrifat akan memandang semua makhluk dengan penuh kasih, meskipun kepada mereka yang menyakiti, sebab ia menyadari bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Maka, orang seperti ini akan selalu mendoakan kebaikan bagi semua, bahkan kepada musuhnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kaumnya yang melemparinya batu. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Inilah puncak kasih yang lahir dari makrifat, kasih yang murni, kasih yang tidak mengharap balasan, kasih yang bersumber dari samudra cinta ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan kita untuk meniti makam-makam makrifat ini, menjauhkan kita dari hijab-hijab hati, membersihkan kita dari kotoran jiwa, dan menuntun kita agar selalu istiqamah dalam cinta, sabar dalam ujian, syukur dalam kelapangan, dan ridha dalam segala ketentuan. Semoga pada akhirnya kita semua dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebagai kekasihnya yang dirindukan, dikasihi, diridhai, dan diterima di sisinya dengan senyum rahmat abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sesungguhnya, apabila seorang hamba telah tenggelam sepenuhnya dalam samudra makrifatullah, maka ia akan hidup dalam dimensi rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para kekasihnya yang terpilih. Ia hidup dalam keheningan batin yang tak terlukiskan, di mana suara-suara duniawi menjadi sunyi, dan yang terdengar hanyalah panggilan lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggetarkan relung hati. Dalam maqam ini, sang hamba tidak lagi merasa kesepian meskipun duduk sendiri, sebab di setiap kesendirian itu justru ia merasakan keakraban yang paling dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis qudsi, "Aku adalah teman duduk orang yang mengingatku." Hadis ini menegaskan bahwa siapa saja yang senantiasa menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertainya menjadi sahabat setia yang tak pernah beranjak pergi. Inilah hakikat keakraban rohani yang menjadi puncak kelezatan spiritual, jauh melebihi segala kenikmatan duniawi. Maka tidaklah aneh jika para arif billah seringkali menangis dalam kesendirian, bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena diliputi rasa cinta yang membuncah, rasa rindu yang menyesakkan dada, dan rasa syukur yang tiada tara. Hati mereka menjadi lembut laksana kapas, mudah luluh oleh zikir, ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, air mata mereka sudah mengalir deras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang pada saat mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan sejati hanya bisa diperoleh dengan zikir, dengan ingatan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan harta, jabatan, atau popularitas. Dalam pandangan makrifat, seorang salik sejati bahkan tidak lagi sibuk menuntut balasan surga atau takut akan siksa neraka. Baginya, surga adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan neraka adalah keterpisahan darinya. Itulah sebab para arif billah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, maka bakarlah aku di dalamnya.
Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka janganlah engkau palingkan aku darimu. Doa yang penuh keberanian dan ketulusan ini menunjukkan betapa cintanya seorang arif billah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang murni, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak meminta imbalan apapun. Dalam maqam ini, seorang hamba akan benar-benar merdeka, sebab ia telah terbebas dari segala bentuk belenggu duniawi, terbebas dari nafsu, terbebas dari rasa takut, terbebas dari harapan palsu, dan hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaya itu bukanlah banyaknya harta benda, melainkan kaya hati." Sabda ini semakin memperkuat bahwa kebebasan dan kemerdekaan hakiki terletak pada hati yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, seluruh amal ibadah, seluruh perjuangan menahan hawa nafsu, seluruh ujian kesabaran, dan seluruh pelajaran makrifat akan bermuara pada satu tujuan mulia, menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam keikhlasan mutlak, dan mati dalam keadaan ridha serta diridhai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Ayat ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang telah meniti jalan makrifat hingga akhir, bahwa pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka lebar, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih agung daripada diterima sebagai hambanya yang dikasihi. Oleh sebab itu, wahai para pencari hakikat, janganlah berhenti di tengah jalan, jangan merasa puas hanya dengan amal lahiriah, jangan terlena dengan pujian manusia, sebab jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjang dan penuh cabang-cabang ujian. Teruslah membersihkan hati, teruslah mendidik nafsu, teruslah memperdalam zikir, teruslah memurnikan niat, hingga akhirnya semua lapisan hijab terbuka dan kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batin yang sebenar-benarnya. Pada titik ini tidak ada lagi istilah agama dalam bentuk sekat-sekat mazhab atau golongan, sebab agama hakiki adalah tauhid murni, adalah penyaksian langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran jika para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merangkul semua golongan, mencintai seluruh makhluk, menebar rahmat kepada siapapun tanpa pilih kasih. Sebab bagi mereka yang ada hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai maqam mahabbah, cinta, maqam syuhud, penyaksian, dan maqam fana, lenyap dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita ke jalan ini, memperkukuh langkah kita dalam kebenaran, melindungi kita dari tipu daya dunia dan hawa nafsu, serta mempertemukan kita dengannya dalam keadaan penuh cinta dan kerinduan abadi. Maka demikianlah, wahai saudara-saudaraku yang menapaki jalan ruhani, sesungguhnya inti dari segala agama, inti dari seluruh syariat, inti dari segenap ibadah, dan inti dari segenap ajaran para nabi, serta para wali hanyalah satu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya dengan segenap jiwa raga, dan meleburkan diri ke dalam kehendaknya, sampai tidak tersisa sedikit pun rasa aku, hingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Segala aturan lahiriah, segala syariat, segala hukum, segala adab seluruhnya adalah tangga untuk naik menuju puncak makrifat, agar kelak ketika kita kembali menghadapnya, kita tidak lagi membawa sekat-sekat duniawi, tidak lagi membawa beban nafsu, tidak lagi membawa hijab keakuan, melainkan pulang dengan hati yang putih bersih, sebagaimana kita diciptakan pertama kali dari rahim kasihnya. Dalam keadaan demikian, tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara bangsawan dan rakyat jelata, antara ulama dan awam, sebab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai hanyalah keikhlasan, ketulusan, dan kebeningan hati. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka, marilah kita semua bersama-sama menundukkan kepala, meneteskan air mata, mengakui kelemahan diri, menginsafi segala kelalaian, menyadari betapa jauhnya kita dari makrifat hakiki, betapa sering kita terperangkap dalam tipuan dunia yang memabukkan, betapa sering kita mengaku cinta, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan kehadirannya.
Dengan penuh harap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan menuntun langkah kita, menyinari hati kita dengan cahaya makrifat, memaafkan segala dosa kita, menutup aib kita, dan menerima kita sebagai hamba-Nya yang hina namun rindu. Semoga dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan guru-guru sejati, mursyid-mursyid kamil yang bersanad, yang mampu menuntun kita melintasi lorong gelap hawa nafsu, menembus dinding keakuan, hingga sampai kepada mahligai penyaksian keagungan-Nya. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus bersabar, istiqamah, rendah hati, ikhlas, dan penuh syukur, serta mampu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap napas kita. Akhirnya, semoga kelak ketika ruh ini meninggalkan raga, kita dipanggil dengan panggilan lembutnya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridainya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah puncak segala perjalanan, itulah makna sejati dari agama, itulah puncak makrifat, itulah Islam hakiki. Selamat, damai, sejahtera, fana dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baka bersamanya dalam keabadian yang tidak bertepi. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba yang dikasihi, dirindukan, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.